Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda Saudara bersama saya Nanda Aprilia. Sejumlah pemilik kafe belakangan dirundung kekhawatiran memutar lagu-lagu ciptaan musisi Indonesia di tempat usahanya. Sebab pemilik usaha tersebut akan dikenakan royalti sesuai dengan ketentuan. Sejumlah pemilik kafe, restoran, mal, hingga tempat hiburan belakangan dirundung kekhawatiran memutar lagu-lagu ciptaan musisi Indonesia di tempat usahanya. Pasalnya, mereka akan dikenakan royalti sesuai ketentuan. Guna mengatasi hal itu, salah satu kafe di kawasan Jakarta Selatan memilih untuk tidak memutar lagu-lagu ciptaan musisi Indonesia. Mereka memutuskan untuk menggantinya dengan musik instrumen. Peraturan itu sebenarnya saya baru tahu ini ya, gitu. Akhirnya ya udah kalau misalkan musisi Indonesia itu menetapkan untuk membayar royalti, ya kita stylenya instrumen atau enggak lagu-lagu barat aja, gitu. Berarti kalau menurut Mas nih harus bayar royalti lagi gimana itu? Kayaknya sih nggak pas ya Kak, karena kita di platform itu udah premium gitu. Saya pikir nggak perlu bayar royalti lagi gitu. Itu sih paling. Komisioner Bidang Hukum dan Ligitasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN Marcel Sihaan menyebut, polemik ini dapat diselesaikan dengan diskusi yang berlandaskan pengetahuan. Menurut Marcel, diskusi dapat menjadi salah satu jalan keluar. Kasus ini mencuat setelah salah satu gerai makanan di Bali harus berhadapan dengan hukum lantaran tidak membayar royalti. Hal itu pun merambat ke sejumlah tempat usaha seperti kafe, restoran, hingga tempat hiburan yang enggan memutar lagu-lagu ciptaan musisi Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas soal royalti musik, Saudara, kita sudah terhubung melalui sambungan daring bersama dengan Agung Dharma Sasongko, selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi, Mbak. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Agung, sebenarnya apa royalti musik dan tujuan dari kebijakan ini, Pak? Iya, sebenarnya kalau kita bicara royalti, royalti ini kan memberikan imbalan kepada pencipta atau pemegang hak cipta ya, karena atas pemanfaatan karya lagu atau musik yang digunakan untuk kepentingan komersial. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari ketentuan ini, sebenarnya ketentuan ini sudah sejak lama. Sejak ada Undang-Undang Hak Cipta tahun 82, itu juga sudah diatur bahwa ada penghargaan kepada pencipta atau pemegang hak dan pemilik hak terkait. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat di dalam ketentuan undang-undang, ini sudah diatur sejak dulu, gitu ya. Dan juga penetapan royalti atau pembayaran royalti ini sendiri juga sudah ada sejak tahun 90. Nah, tahun 2014 Undang-Undang Hak Cipta yang tahun nomor 28 tahun 2014 itu klausulanya ditambahkan bahwa untuk penetapan royalti ada pengesahan dari kementerian atau dari pemerintah agar royalti ini besaran tarifnya itu sudah dikomunikasikan antara lembaga manajemen kolektif ya, lembaga manajemen kolektif nasional dengan pengguna atau user. Nah, seperti itu. Oke, Nah, Kak. jadi pengesahan itu sejak tahun 2016 sudah ada pengesahan, tapi kalau praktek pembayaran royalti sudah ada dari tahun 90 sudah ada itu. Oke, ini sebenarnya memang sudah diatur sebelumnya di UU Hak Cipta. Tapi kalau Iya, untuk hak cipta sudah ada sebetulnya. untuk karya-karyanya sendiri memang untuk karya khususnya di Indonesia saja atau mungkin juga dari internasional atau seperti apa, Pak Agung? Ya, sebenarnya praktek ini juga secara internasional juga ada. Jadi ketika pembayaran royalti ini tidak hanya untuk musisi Indonesia, tapi juga untuk luar negeri. Jadi ketika penarikan royalti yang dikenakan, ya itu juga sama saja kita juga membayar royalti untuk yang di luar negeri. Karena kan kita juga menyerahkan repertoar ke
lembaga manajemen kolektif internasional di SISEK di internasional menyerahkan kepada mereka repertoarnya dan kemudian nanti mereka yang akan menarik kalau lagu-lagu kita digunakan di luar negeri. Nah, nanti setelah itu mereka akan memberikan kepada musisi kita yang ada di Indonesia. Itu mekanismenya dan sebaliknya. Kita juga mendapat repertoar dari internasional untuk menarik yang lagu-lagu yang diputar di Indonesia, lagu-lagu asing yang di Indonesia. Jadi semua yang ditarik itu sebenarnya tidak hanya untuk lagu Indonesia saja, tapi lagu internasional juga ditarik gitu. Oke. Nah, sebenarnya ini sudah berlangsung lama hal seperti itu. Oke, kalau untuk besaran royaltinya sendiri ini diatur oleh siapa sebenarnya Pak Agung? Dan bagaimana untuk klasifikasinya? Jenis usahanya kita tahulah tidak hanya perusahaan waralaba besar saja, kita katakan juga ini menyasar untuk yang merintis, kita katakan seperti salah satunya mungkin UMKM, seperti apa Pak Agung? Iya, jadi sebenarnya gini, prinsip dasarnya adalah setiap eh, layanan publik bersifat komersial atau ruang-ruang publik yang menggunakan lagu atau musik untuk kepentingan komersial itu secara prinsip mereka harus membayar royalti. Nah, tetapi kalau kita lihat juga di dalam ketentuan undang-undang peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 ya, itu ada klausula yang menyebutkan bahwa ada perbedaan tarif yang untuk UMKM atau usaha mikro menengah gitu ya. Dan juga itu didasarkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup tempat usahanya gitu ya. Terus kemudian eh, kemampuan usahanya bagaimana. Jadi artinya tetap akan ada keringanan-keringanan yang diberikan gitu ya. Nah, selama ini yang praktek saya pantau dari lembaga manajemen kolektif nasional yang melakukan penarikan royalti, itu ada perbedaan-perbedaan yang digunakan ya. Jadi kalau seperti contohnya di dalam keputusan Menteri tahun 2016 ini terkait dengan tarif royalti, di situ sudah ada banyak ketentuan-ketentuan yang eh, dalam kategori eh, layanan publik bersifat komersial, seperti kafe, restoran, gitu ya. Seperti kafe dan restoran itu kan eh, pembayaran royaltinya 120.000 per kursi per tahun, Mbak. Oke, 110.000 per kursi per tahun. Artinya sekarang kalau katakanlah dia punya di kursinya full itu kursi misalkan Pak, berarti harus bayar ada 1.200.000 per sekitar tahun. ada 30 kursi umpamanya dia disediakan. Oke. Tapi yang rata-rata per hari cuma 6 kursi yang biasa 6 kursi yang orang datang gitu ya. Mhm. Nah, itu yang dihitung rata-rata itu adalah untuk UMKM seperti itu. Hmm. Dilihat tingkat minimalnya gitu ya. Nah, atau mungkin ada hal lain lagi yang mungkin bisa disampaikan bagaimana keadaan tempat usahanya. Nah, ini kan hal-hal yang artinya bisa dijadikan sebagai patokan gitu ya. Dan sekarang ini kalau kita lihat eh, sudah cukup banyak ya tempat-tempat usaha ya yang membayar royalti ya. Hmm. Jadi kalau kalau berdasarkan data yang kita peroleh itu seperti contohnya restoran itu sudah cukup banyak, bahkan tahun 2024 itu sudah ada sekitar 219 restoran yang membayar royalti, terus kemudian tempat karaoke itu ada 744, Hmm. kemudian ada apa namanya mall pertokoan ada sekitar 532 yang membayar, ya ini seluruh Indonesia ya kategori Oke. seperti itu. Artinya memang sudah banyak dari tahun ke tahun yang memang melakukan pembayaran royalti yang secara apa sejak lama sudah berlangsung gitu ya. Oke. Pak Agung, harus dikonfirmasi 120.000 ini memang diperuntukkan untuk perusahaan atau pelaku usaha yang memang memiliki usaha besar atau waralaba besar, atau juga ini menyasar untuk UMKM juga 120.000 per kursi? Iya tadi kan standarnya 120.000 per kursi ya untuk restoran ya contohnya Oke. gitu ya. Nah tapi kan tadi kalau untuk UMKM ada keringanan-keringanan lagi Oke. yang didasarkan pada tempat usaha, kemudian kemampuan berusaha itu kan juga dilihat oleh LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tuh artinya tidak serta-merta menyamakan dengan restoran yang sudah lebih maju gitu ya.
tetap akan dilihat kemampuan usahanya, kemudian ruang lingkup usaha. Sebenarnya itu hanya dialog saja, nanti Oke. bagaimana kemampuannya itu kan dilihat, karena dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 dalam pasal 11 sudah dijelaskan apa namanya untuk apa namanya ada keringanan untuk UMKM atau usaha mikro gitu ya. Oke, keringanan seperti apa Pak Agung? Katakanlah pelaku usaha ini mengalami kesulitan finansial, lalu bagaimana solusinya jika memang kondisinya Ya, seperti itu? itu tadi. Kalau ke apa kesulitan finansial, artinya dia juga baru buka usaha, Mhm. itu kan juga dipertimbangkan Oke, bagaimana gitu ya. Nah, artinya kita itu mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa bisa dilihat apa namanya kemampuannya dan sebagainya gitu. oke. Kita tahu untuk hak royalti ini kewenangannya sebagian besar diatur oleh LMKN, seperti Anda tadi sampaikan Pak Agung. Sebenarnya bagaimana peran dari Ya, LMKN mengatur ini Pak Agung? iya. Jadi pertama yang harus saya sampaikan bahwa eh, penarikan royalti ini dilakukan murni oleh lembaga manajemen kolektif nasional. Jadi bukan oleh pemerintah. Pemerintah itu hanya melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga manajemen kolektif sebagai lembaga yang melakukan penarikan royalti. Jadi kedudukan dari lembaga manajemen kolektif nasional ini melakukan penarikan satu pintu atas pemanfaatan lagu atau musik yang digunakan untuk kepentingan komersial, untuk kepentingan apa komersial di layanan publik bersifat Oke. komersial pada ruang-ruang publik gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ditarik dalam menggunakan eh, akun bank LMKN, kemudian mereka akan mendistribusikan kepada lembaga manajemen kolektif yang ada di bawahnya untuk diteruskan kepada pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait seperti penyanyi, musisi, dan juga produser rekaman. Nah, seperti itu. Itu cara bekerja dan Hmm. kedudukan mereka seperti itu. Kami dari pemerintah hanya melakukan pengawasan. Jadi mereka harus lapor kepada pemerintah tentang apakah mereka sudah mendistribusikan secara benar dan kemudian sudah sampai kepada pemegang hak. Nah, ini merupakan tugas dan fungsi pemerintah untuk melakukan pengawasan. Nah, jadi ketika mereka tidak bisa perform, tidak bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik, maka ya pemerintah akan memberikan peringatan kepada lembaga manajemen kolektif nasional maupun lembaga manajemen kolektif yang ada di bawah LMKN. Gitu. Nah, ini ruangnya seperti itu. Jadi sama sekali pemerintah tidak menarik uang itu untuk masuk ke negara, tidak. Ini semua kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Hmm. Oke, Pak Agung, sebenarnya kan kalau kita melihat sikon saat ini ramainya akhir-akhir ini ya Pak Agung. Sebenarnya bagaimana Iya, pengawasan dari pihak Bapak sendiri? Apakah memang semua pencipta lagu ini sudah mendaftarkan hak ciptanya atau seperti apa sih Pak? iya, sebenarnya gini, kalau kita melihat dalam eh, pembayaran royalti ini kan didasarkan pada eh, berapa banyak lagu yang diputar dan kemudian lagu tersebut didistribusikan kepada pencipta karena lagu tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh eh, apa layanan publik bersifat komersial tadi pada ruang-ruang publik. Nah, jadi eh, pendistribusiannya adalah berdasarkan tadi penggunaan yang digunakan di pengguna di masyarakat, ya. Jadi kalau sekarang penghitungannya didasarkan pada itu. Jadi kalau sekarang pendistribusiannya kalau kami lihat dari hasil apa namanya rekapnya memang sudah ada pendistribusian yang langsung kepada pemegang hak cipta. Hmm. Nah, memang sebenarnya kalau kita lihat dari angka yang didapatkan, kalau saya menganalisis dari laporan keuangan yang dilaporkan oleh LMKN, memang belum seluruhnya sampai ke seluruh Indonesia ya. Eh, untuk penarikan royalti ini mungkin belum belum dikatakan belum optimal gitu ya. Masih beberapa kota besar di kota-kota besar yang melakukan pembayaran-pembayaran royalti gitu ya. Jadi sebenarnya kalau umpamanya seluruhnya sudah apa namanya optimal, mungkin
ini akan pembayarannya untuk pendistribusian kepada pencipta dan pemegang hak akan lebih meningkat lagi gitu. Nah, yang ini yang menjadi pertanyaan Pak Agung, sebenarnya bagaimana teknis dari LMKN sendiri untuk kemudian bisa melakukan pengawasan, melihat turun ke lapangan, menarik royalti tadi, kemudian didistribusikan kepada pencipta. Sebenarnya alurnya seperti apa Pak untuk LMKN? Ya, LMKN itu kan mereka pertama melakukan edukasi kepada masyarakat pengguna untuk ketika ada menggunakan lagu, penggunaan lagu itu kan bisa dalam berupa konser musik, terus kemudian ketika konser musik membawakan lagu orang lain itu juga merupakan bagian dari eh, penarikan royalti. Terus kemudian dan tarifnya kan juga ada itu untuk konser musik itu tiket peserta tiket penonton dikali 2% gitu ya. Atau kalau dia gratis ya ongkos produksi dikali 2%. Ya. Nah, itu royaltinya seperti itu. Jadi artinya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban bayar royalti. Jadi kemudian setelah itu mereka melakukan penarikan kepada user. Dan tentunya tarif ini juga bukan serta-merta sepihak dilakukan oleh LMKN, tetapi LMKN dan bersama LMK itu melakukan pertemuan dengan user untuk besaran tarif, berapa sih tarif yang disepakati. Nah, setelah itu disepakati, maka itu akan disahkan sebagai pedoman untuk tarif, gitu. Nah, Oke. ini yang dilakukan dan edukasi-edukasi itu dilakukan terus oleh LMKN dan kemudian juga ada dialog-dialog yang intens antara LMKN dengan pengguna, gitu ya. Selama ini yang dilakukan seperti itu. Kalau hasil pantauan kami ya dari pemerintah. Oke, dari pemerintah selaku pengawas sudah berapa data yang dikantongi Pak untuk pihak-pihak mana saja yang sudah patuh ataupun bahkan yang diberikan sanksi terkait dengan royalti musik ini? Ya, jadi memang kalau dilihat dari angkanya yang kita bisa lihat, eh, ini kan kalau kita melihat dari perkembangannya, kita bisa melihat bahwa masih ada di kota-kota besar yang rata-rata kota-kota besar yang eh, punya yang sudah banyak membayar. Hmm, Tapi kan mungkin di eh, kota-kota kecil atau daerah di pinggir-pinggir kota itu masih banyak yang belum melakukan pembayaran. Dan itu juga LMKN juga melakukan edukasi dan kami dari pemerintah juga sebagai pengawas juga memberikan pemahaman juga bahwa hak-hak dari pencipta itu harus dihargai. Ketika kita menggunakan karya orang lain dan kita membayar royalti kan kita memberikan insentif dan memberikan apresiasi kepada para pencipta lagu ya, para pemegang hak cipta, kemudian para penyanyi, musisi ya. Ini kan juga merupakan apresiasi kita kepada mereka. hmm. Kita bisa memberikan apresiasi kepada mereka dalam bentuk tadi royalti tadi. Oke, Pak Agung, sekali lagi sebagai penutup sebenarnya harapan dari adanya Hak Cipta ini, tentunya ini tidak ingin merugikan pencipta lagu dan juga tidak ingin merugikan pelaku usaha. Apa harapannya ke depan, Pak? Ya, sebenarnya begini, Mbak. Ini kalau kita lihat eh, pembayaran royalti ini sudah berlangsung lama, ya. Dan pembayaran royalti ini eh, murni adalah untuk kesejahteraan pencipta atau pemegang hak cipta. Ya, kita bisa melihat sering terdengar berita-berita seorang pencipta atau ahli warisnya di masa tuanya tidak mendapatkan Hmm, apa kondisi yang kondisi yang sangat menguntungkan. memprihatinkan gitu Iya. ya. Dan artinya sebenarnya bahwa dia seorang legend gitu kan. Nah, kalau kita rajin membayar royalti, itu kan sama aja kita memberikan apresiasi kepada mereka untuk kesejahteraan mereka. Nah, ini harus kita pahami bahwa kemudian juga pembayaran royalti oleh eh, pengguna ya ini juga dalam rangka untuk memberikan apresiasi untuk kesejahteraan dari pemegang hak cipta seperti pencipta, musisi dan sebagainya. Nah, jadi kalau bicara apakah ini sampai ya LMKN Lembaga Manajemen Keuangan Nasional sudah memberikan informasi yang seluas-luasnya
dan kami juga sudah sampaikan ke mereka untuk tetap lebih terbuka lagi kepada masyarakat sehingga informasi ini bisa dibuka oleh masyarakat bahwa memang benar ini sudah sampai kepada pemegang hak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya karena tadi penetapan tarif adalah berdasarkan kesepakatan antara lembaga manajemen kolektif nasional dengan pengguna, kalau user keberatan dengan nilai tarif tadi, ini bisa dikomunikasikan. Oke. Bisa dikomunikasikan. Karena memang tadi di dalam undang-undang sendiri dalam pasal 89 ayat 3 juga sudah disebutkan bahwa ada kelaziman yang berlaku di masyarakat. Oke. Jadi artinya bisa dikomunikasikan bahwa mereka usulannya berapa. Nah, itu silahkan mereka bicarakan dengan hal itu. Oke. Oke, baik Pak Agung, kita sudah mencatat poin yang Anda sampaikan. Sosialisasi keterbukaan dari LMKN terkait dengan hal ini menjadi garis penting. Terima kasih atas waktunya bersama dengan kami di Sapa Indonesia Pagi, Pak Agung Dharma Sasongko. Terima kasih, sehat selalu. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Seorang pria penumpang pesawat Lion Air JT